dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di sini NIM saya yaitu 190308069. Baik, pada hari ini saya akan menyebutkan nama benda, tumbuhan, dan makanan yang berasal dari suku Dayak di mana tempat saya tinggal, yaitu suku Dayak Sebaru. Mari kita ikuti bersama. Baik, yang pertama adalah tikar atau dalam bahasa Sebaru yaitu tikai. Tikar ini dibuat dari bahan terinsau atau sejenis senggang. Cara pembuatannya yaitu adalah sebelumnya daun dijemur, setelah itu baru dianyam. Nah, lama pengerjaannya yaitu selama kurang lebih 3 hari. Fungsi dari tikar ini adalah sebagai tempat duduk atau tempat tidur supaya kita tidak kotor dan bisa terlindungi dari segala semut ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah pemansai atau dalam bahasa Sebaru disebut mansai. Pemansai ini dibuat dari bahan rotan yang mana diambil dari hutan dan setelah itu dijemur, lalu setelah kering baru dianyam, kemudian dibentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti contohnya di sini yaitu adalah pemansai. Fungsi pemansai ini sebagai alat yang digunakan untuk menangkap ikan dan juga bisa sebagai tempat untuk wadah sayur ataupun yang lainnya, buah-buahan ataupun yang lainnya juga. Dan yang ketiga yaitu cupai. Cupai dalam bahasa Sebaru disebut juga cupai. Cupai ini dibuat dari bahan telinsau yang dicat, sedangkan tali cupai terbuat dari kulit pohon tengkalung. Yaitu untuk lengkungan cupai bisa dari uwi atau rotan yang ukurannya besar. Cara membuat cupai ini yaitu dengan cara menganyam. Lama pengerjaannya sekitar 3 hari, yaitu adalah paling cepat. Fungsi dari cupai ini yaitu untuk membawa padi, buah-buahan, dan hasil buruan, misalnya seperti babi, rusa, ataupun yang lainnya. Yang keempat adalah penumbuk kecil atau dalam bahasa Sebaru lesung mit. Lesung mit ini terbuat dari kayu tebelian, sedangkan alunya atau penumbuknya terbuat dari kayu tebelian dengan cara pengerjaannya yaitu dengan cara pahat dan diukir. Makna dari motif pahat ini adalah atau gambar lesung ini yaitu dapat membuat sesuatu yang kita tumbuk itu bisa menjadi enak atau lebih enak. Pembuatan alat ini diperkirakan yaitu 3 hari tergantung besar atau kecilnya lesung. Dan fungsi lesung ini yaitu digunakan biasanya untuk menumbuk daun ubi ataupun rempah-rempah lainnya. Baik, selanjutnya adalah tampah atau dalam bahasa Sebaru yaitu capan. Capan ini dibuat dari bahan senggang, daun telinsau, dan bisa juga dari uwi atau rotan. Bahan ini diambil dari hutan. Cara pengerjaannya yaitu daun senggang yang akan digunakan dijemur terlebih dahulu dan setelah itu dianyam. Sedangkan daun telinsau durinya dihilangkan dahulu, kemudian dijemur hingga kering. Kemudian dalam menganyam pekerjaannya cukup lama. Capan ini dikelilingi oleh batas dengan rotan atau uwi. Pengerjaannya yaitu selama kurang lebih 3 hari, tergantung bahan yang digunakan. Dan manfaat capan ini yaitu digunakan untuk menampi padi ataupun beras dan yang banyak ampasnya. Baik, selanjutnya adalah pemukul lalat atau dalam bahasa Sebaru juga pemukul lalat. Nah, alat pemukul lalat ini terbuat dari uwi atau rotan yang mana diambil dari hutan rotan ini dan lama pengerjaannya yaitu 2 hari. Cara mengerjakannya yaitu adalah rotan diambil terlebih dahulu kemudian dijemur sampai kering dan lama pengerjaannya 2 hari.
paling cepat. Karena apa? Karena kita melihat dari anyaman juga. Nah, manfaat dari pemukul lalat ini adalah untuk memukul lalat ataupun untuk menghindari lalat yang masuk ke rumah. Baik, yang ketujuh yaitu adalah pisau kecil atau dalam bahasa Sebarut disebut juga lungai. Pisau kecil ini dibuat dari bahan besi, sedangkan tangkai pisau kecil ini atau lungai ini dibuat dari bahan kayu. Cara dan lama pengerjaannya sekitar 3 hari dengan cara ditempa. Makna dari motif sarung pisau ini yaitu untuk keindahan dan berfungsi untuk melindungi kita dari benda tajam ini. Yang ke-8 yaitu adalah parang atau dalam bahasa Sebarut yaitu isau. Parang ini dibuat dari bahan besi. Lama pengerjaannya yaitu sekitar 6 hari. Nah, caranya yaitu dengan menyepuh besi tersebut. Sedangkan sarung parang ini dibuat dari kayu dan diberi motif, yang mana sarung ini diberi motif supaya adanya keindahan dari sarung tersebut. Dan bisa juga sarung ini diikat dengan rotan hutan. Makna dari gambar sarung parang yaitu untuk keindahan dan melindungi kita agar tidak terkena dari benda tajam ini. Fungsi alat ini yaitu biasa digunakan oleh suku Dayak Sebarut yaitu untuk memotong daging, bahkan juga untuk menebang kayu serta menebas rumput, dan juga banyak digunakan untuk alat pertanian. Lalu yang ke-9 yaitu adalah tombak atau dalam bahasa Sebarut disebut juga sangkuh. Nah, tombak ini merupakan alat kebudayaan zaman dahulu. Tombak ini dibuat dari besi, sedangkan tungkai tombak dibuat dari kayu. Cara penggunaan tombak ini yaitu dengan cara pembuatannya yaitu dengan cara ditempa atau menyepuh besi sampai runcing. Dan lama pengerjaan dalam pembuatan tombak ini sekitar 2 hari. Fungsi tombak ini pada suku Dayak Sebarut yaitu untuk berburu binatang, contohnya untuk menombak labi-labi serta membunuh babi hutan ataupun yang lainnya. Yang ke-10 yaitu adalah tempayan atau dalam bahasa Dayak Sebarut disebut juga dengan buat atau benda. Tempayan ini biasanya dipajang di ruangan sebagai alat untuk menambah keindahan rumah. Tempayan ini juga biasanya tempat untuk meletakkan tuak ataupun air bersih pada acara-acara gawai. Nah, pada acara gawai bisa kita jumpai benda ini dalam bentuk ukuran yang kecil ataupun dalam ukuran yang besar. Ke-11 yaitu adalah pisau penurih badan atau disebut juga dalam bahasa Sebarut pisau penurih badan. Alat ini merupakan salah satu pengetahuan masyarakat Sebarut tentang bagaimana cara menyembuhkan demam dan membuang darah yang kotor dengan cara menusuk-nusukan ke tubuh atau di mana tempat darah yang kita lihat biru ataupun merah. Disitulah tempat untuk meletakkan alat ini untuk menurih badan. Alat ini disebut disebut pisau penurih badan ataupun juga digunakan dengan cara pembuatannya yaitu dengan menyepuh. Lama pengerjaannya yaitu sekitar 2 hari. Alat ini biasanya digunakan untuk mengobati anak kecil yang sedang demam. Penggunaan alat ini harus 3 kali agar dapat sembuh total saat demam. Sedangkan yang di botol itu adalah ramuan atau minyak untuk mengolesi tubuh kita yang sudah ditoreh menggunakan alat tersebut. Baik, selanjutnya yaitu yang ke-12 adalah daun silsat atau dalam bahasa Sebarut disebut juga nangka Belanda. Di daerah Ketungau, masyarakat atau penduduk Dayak Sebarut memiliki pengetahuan tentang daun silsat ini,
yang mana penduduk percaya bahwa daun sirsak ini dapat membantu mengobati berbagai macam jenis penyakit kanker. Contohnya adalah kanker usus besar, kembung, lalu caranya yaitu dengan cara merebus, kemudian airnya diminum secukupnya, atau bisa juga daun ini adalah untuk cara penggunaannya yaitu dengan cara memanggang ke api, kemudian dalam keadaan hangat ditempelkan ke bagian perut, dan jumlah minimal dalam menggunakan daun ini yaitu sebanyak 7 lembar. Yang selanjutnya adalah kita biasa yaitu menemukan bunga kumis kucing. Nah, dalam bahasa Sebaru juga disebut bunga kumis kucing. Bunga kumis kucing ini dipercaya dapat membantu kelancaran saluran kemih yang tidak lancar, karena bunga ini mudah didapat, dan cara menggunakan daun ini atau bunga ini cukup dengan merebus bahan tersebut untuk diminum. Lalu yang selanjutnya adalah daun kemunting atau dalam bahasa Dayak Sebaru yaitu daun mangat. Di daerah Ketungau yaitu di Desa Dakjaya, Kecamatan Binjai Hulu, daun ini dipercaya dapat mengobati luka yang banyak mengeluarkan darah dengan cara mengunyah ataupun menumbuk daun ini, lalu kemudian menempelkan pada bagian yang luka, dan darah yang keluar bisa tersumbat dengan adanya daun ini. Selanjutnya yaitu adalah yang ke-15 adalah pakis merah atau dalam bahasa Sebaru disebut juga lemiding. Lemiding ini banyak kita jumpai pada hutan ataupun ladang ataupun daerah rawa lainnya. Dan dalam Dayak Sebaru, pakis ini dipercaya untuk menambah tinggi darah ataupun menambah darah. Selanjutnya adalah mendut atau dalam bahasa Sebaru disebut juga sangkui. Mendut dalam bahasa Dayak Sebaru disebut sungkui. Mendut adalah sebuah makanan ciri khas Dayak Sebaru yang mana makanan ini selalu kita jumpai di setiap acara, baik pernikahan maupun acara adat lainnya. Bahkan bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan ini sangatlah mudah, yaitu adalah tepung ketan, ada juga gula merah, kelapa parut untuk isinya, dan jangan lupa daun pisang yang mana kita gunakan untuk membungkus makanan tersebut. Dan bentuk yang digunakan dalam pembuatan makanan ini yaitu berbentuk segitiga, dan cara memasaknya yaitu dengan cara dikukus. Pembuatannya tidak rumit, yaitu makanan ini memakan waktu selama 1 jam supaya makanan ini tahan lama dan tidak basi. Maka makanan ini direbus atau dikukus selama 1 jam. Adalah lemang atau dalam bahasa Sebaru yaitu pulut pangsup. Nah, lemang ini adalah sebuah makanan yang biasa kita jumpai pada acara adat, baik adat gawai setelah panen padi maupun gawai adat lainnya, dan bahkan pada acara hari raya seperti Natal ataupun hari raya lain. Lemang ini dibuat dari beras ketan, yaitu dengan cara beras dicuci kemudian ditiriskan. Setelah itu kita siapkan santan yang telah dicampur garam dan ditumbuhkan
ditumbuhkan bawang putih lalu dicampur. Setelah itu masukkan daun pisang ke dalam bambu dan masukkan juga beras ketan ke dalam bambu, kemudian masukkan kembali, campurkan kembali santan yang setelah kita campur dengan garam dan kita campur juga dengan bawang putih tersebut. Setelah siap, lalu kita panggang atau kita bakar di bara api dan kita tunggu. Nah, kurang lebih dalam waktu 2-3 jam kita dapat menikmati makanan ini. Selanjutnya yaitu adalah klepon atau dalam bahasa Sebaru yaitu klepun. Klepun adalah sebuah makanan yang tidak pernah ketinggalan dalam acara-acara, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Dayak Sebaru sering sekali membuat makanan ini, yang mana makanan ini tidak rumit dalam pembuatannya. Nah, bahan yang digunakan dalam pembuatan klepun ini adalah beras ketan, gula merah, lalu ada juga parutan kelapa. Cara pengerjaannya yaitu yang pertama adalah aduk beras ketan tersebut dengan air, kemudian bikin bulat-bulat, lalu masukkan gula merah di dalamnya. Setelah itu rebus air dan kita masukkan, setelah ini masukkan adonan atau klepun yang sudah kita buat ke dalam air dan tunggu sampai klepun itu terangkat atau terapung. Itu berarti klepun tersebut sudah masak. Lalu tiriskan, kemudian campurkan parutan kelapa yang dicampur garam sedikit dan taburkan ke atas klepun tersebut. Nah, klepun siap dinikmati. Dalam Dayak Sebaru yaitu tumbuhan ini dikenal dengan nama atau barang ini dikenal dengan nama uwi atau kita sering sebut adalah rotan. Dayak Sebaru menyebut rotan yaitu uwi, yang mana tanaman ini banyak kita jumpai di hutan-hutan. Batang pohon rotan biasanya langsing dengan diameter 2-5 cm dan berluas-luas, tidak berongga dan banyak yang dilindungi oleh duri-duri panjang. Selain itu durinya itu sangat keras dan tajam sekali. Sebelum menggunakan rotan ini kita harus membersihkannya dari duri-duri tersebut dan kemudian dijemur sampai kering. Lalu rotan dalam Dayak Sebaru ini biasanya digunakan sebagai alat atau bahan dalam menganyam keranjang, cupai, tumpu, dan lain-lainnya. Yang ke-21 yaitu adalah makanan atau buah-buahan yang kita sering sebut adalah rambutan atau dalam bahasa Dayak Sebaru disebut juga meletik. Rambutan ini adalah sebuah makanan atau buah yang kita jumpai pada musiman atau tidak kita jumpai setiap harinya. Dalam bahasa Sebaru disebut meletik. Nah, mereka kenal buah ini adalah meletik. Kita jumpai buah ini biasanya 1 tahun sekali. Selanjutnya adalah emping ketan atau dalam bahasa Sebaru disebut juga empam. Nah, emping ketan ini dalam bahasa Sebaru disebut empam pulut. Emping ini adalah yang mana kita tahu dibuat dari beras pulut. Beras pulut yaitu beras pulut yang muda, yang mana biasa diambil pada saat orang sedang menanam atau adanya beras baru seperti itu. Dalam suku Dayak Sebaru memiliki tanaman padi muda dan makanan ini hanya kita jumpai pada saat musim tanam padi dan kita jumpai setahun sekali. Cara pembuatan emping ini ialah dengan cara
menumbuk beras muda tersebut. Setelah ditumbuk, baru ditampi atau dipisahkan antara kulit dan beras yang akan kita gunakan atau kita gunakan untuk emping. Namun sebelumnya, supaya mudah, beras tersebut kita ongseng terlebih dahulu. Nah, setelah pecah-pecah, lalu kita tumbuk dan kita sisihkan antara kulit dan emping tersebut. Nah, cara makannya adalah bisa juga dengan cara diberi gula merah atau diberi gula merah dan diberi parutan kelapa, ataupun bisa juga kita beri gula merah, parutan kelapa, lalu kita kasih air kelapa supaya manis. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah cabai. Kita kenal cabai itu dalam bahasa Sebaru yaitu adalah rangki. Cabai ini dimanfaatkan oleh Dayak Sebaru yaitu sebagai sebuah bumbu untuk penyedap makanan, yang mana mereka merasa bahwa jika adanya rangki ini adalah penyemangat untuk makan, sehingga cabai ini memberikan rasa pedas untuk menambah selera makan. Nah, lalu jahe atau dalam bahasa Sebaru disebut juga jahe itu disebut juga liak. Jahe ini dalam penggunaan oleh Dayak Sebaru digunakan biasanya dalam suku Dayak Sebaru yaitu digunakan sebagai bahan untuk pembuatan minuman, yaitu minuman jahe dengan cara jahe dibakar ataupun diletakkan ke bara. Setelah itu lalu jahe tersebut dikeprak dan direbus dengan menggunakan serai. Nah, di situ setelah mendidih lalu diberi gula secukupnya untuk memberikan rasa manis. Nah, fungsi dari jahe ini adalah untuk meredakan tenggorokan yang gatal ataupun untuk melegakan tenggorokan dan obat untuk batuk, atau digunakan juga untuk penghangat badan. Yang ke-25 yang terakhir adalah tempoyak atau dalam bahasa Sebaru disebut juga tempuyak. Tempuyak ini adalah makanan ciri khas yang mana kita bisa menikmati tempuyak ini adalah 1 tahun sekali untuk pembuatannya. Namun mereka memanfaatkan buah durian dengan cara membuat tempoyak supaya bisa dinikmati dalam jangka waktu yang lama. Cara pembuatan tempoyak ini adalah dengan cara memilih buah durian yang siap untuk digunakan dalam pembuatan tempoyak, dan setelah itu dipisahkan dari bijinya, lalu dicampur dengan merata dengan garam. Setelah itu letakkan ke dalam toples dan ditutup rapat. Tunggu sampai kira-kira, kalau ingin lebih enak itu adalah kira-kira 1 bulan. Nah, tempoyak ini siap dinikmati. Cara menikmati tempoyak ini bisa dengan cara diberi pedas ataupun dibikin sambal, dan juga bisa dengan cara memasak ikan dicampur tempoyak, dan pasti rasanya lebih enak. Inilah ciri khas dari Dayak Sebaru. Baik, itu adalah bahan ataupun benda, terus makanan dan buah-buahan dalam bahasa Sebaru yang ada di tempat saya tinggal. Baik, terima kasih.